Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dengan Ibu dalam menyampaikan renungan singkat pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 8. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada anak-anak semuanya, siapa sih di antara kita yang tidak pernah bertengkar atau terjun dalam perkelahian antara saudara atau teman-teman atau sahabat ataupun itu papa mama dan lain sebagainya. Saya rasa kalau boleh jujur nggak ada ya yang tidak pernah bertengkar atau berselisih dengan teman atau dengan saudara. Semua pasti pernah bertengkar, bahkan seringkali disebabkan oleh hal-hal yang sangat sepele. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama sebagai saudara dan sahabat. Kita harus belajar untuk tidak egois dan memberikan dukungan buat saudara atau sahabat kita. Tema kita pada pagi hari ini yaitu janganlah egois, belajarlah untuk peduli. Mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan dari kisah Alkitab yang terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 8, di mana perikopnya di sana adalah Abram dan Lot berpisah. Abram mempunyai saudara namanya Lot. Ketika Abram tiba di tanah Negeb, Lot beserta keluarganya juga tinggal bersama-sama dengannya. Abram dan Lot mempunyai banyak sekali domba, ternak, dan lain sebagainya. Ketika para gembala Lot hendak menggiring domba-domba untuk mencari rumput, mereka bertemu dengan para gembala Lot yang juga mau mencari rumput untuk domba-domba milik Lot. Karena tanahnya tidak luas, rumput yang ada tidak cukup untuk domba-domba milik Abram dan juga domba-domba miliknya Lot. Akhirnya terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Mereka berebut lahan rumput untuk domba-dombanya. Ketika Abram mendengar perkelahian gembalanya, segera memanggil Lot untuk berunding. Nah, adik-adik, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Abram kepada Lot. Apakah Abram marah kepada Lot atau tidak akibat perbuatan para gembalanya? Mari kita dengar apa kata Abram di ayatnya yang ke-8. Dia mengatakan, janganlah ada perkelahian antara gembalaku dengan gembalamu, sebab kita ini saudara. Negeri ini selalu terbuka untukmu. Begini saja, silakan kau pilih daerah mana yang kau pilih. Kita akan berpisah. Ternyata adik-adik, Abram tidak marah kepada Lot, melainkan dia memilih dan mengalah. Abram tidak mementingkan dirinya sendiri, sekalipun dombanya banyak dan butuh juga yang namanya rumput, butuh yang namanya tanah yang luas. Juga Lot memilih daerah lembah Yordan yang banyak airnya. Adik-adik, apa yang Abram lakukan itu sungguh luar biasa
dan amat luar biasa. Sebetulnya Abram berhak atas tanah Kanaan karena janji Tuhan, namun membiarkan Lot memilih tanah duluan. Abram melakukan itu untuk menunjukkan dukungannya kepada Lot. Ia mau mengalah demi Lot karena Abram mau melakukan itu, sebab Abram mau berlaku setia kepada Lot saudaranya. Nah, hari ini kita mau belajar dari Abraham untuk tetap memberikan dukungan sekalipun itu sulit secara manusiawi. Di situasi yang sedang kita hadapi bersama ini, jika melihat sekeliling kita ada begitu banyak orang yang perlu dukungan. Ayo kita belajar untuk peduli apa yang bisa kita lakukan buat mereka. Mari kita mendukung, memberikan semangat. Dukungan apapun itu, percayalah bahwa setiap dukungan yang kita berikan kepada mereka sangatlah berharga dan sangatlah berarti bagi mereka. Dan itu pun nanti ketika kita memberikan dukungan kita, maka kita sedang memuliakan Tuhan lewat sikap kita, lewat kesetiaan kita dan yang kita lakukan kepada saudara kita. Mari kita belajar untuk setia dalam memberi dukungan kepada orang lain, teman, orang tua, saudara, dan juga orang lain. Dengan memberi dukungan kepada mereka, kita berlaku setia kepada Tuhan dan selalu juga mendukung kita. Ayo kita juga mendukung gerakan dan program dari pemerintah yang ada. Jangan kita melawan protokol kesehatan atau cut. Nah, dalam situasi yang saat ini, dalam pandemi COVID-19 ini, kita juga jangan melawan, ya. Kita harus juga mendukung para pemerintah, para dokter, dinas kesehatan dalam mematuhi setiap protokol kesehatan. Kita jangan marah, kita jangan marah atau kita jangan kesel karena kita nggak boleh kemana-mana, ya. Kita harus menuruti setiap protokol kesehatan dan juga setia kepada pemerintah. Supaya apa? Supaya kita juga tetap aman, sehat, dan baik. Nah, jadi melalui nats ini marilah kita belajar supaya kita jangan egois, tetapi marilah kita belajar untuk peduli kepada orang lain, kepada saudara kita, meskipun itu susah. Tetapi ketika kita memberikan dengan tulus, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Itu aja firman Tuhan. Semoga